Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'd. Jemaah salat fardu maghrib, jemaah majlis yang mulia. Alhamdulillah kembali kita bersyukur atas limpahan rahmat, nikmat, taufik dan hidayah Allah, terutama nikmat kita duduk di majelis. Mudah-mudahan hadir berkumpul di majelis ini menjadi sebab Allah Ta'ala ampuni dosa-dosa kita. Allah Ta'ala kabulkan segala hajat kita. Allah Ta'ala mudahkan segala urusan kita di dunia wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Dan seperti biasa, terlebih dulu kita mengambil berkah dengan membaca Qasidatul Muhammadiyah dengan niat mudah-mudahan majlis kita ini, hidup kita senantiasa diberkahi Allah Subhanahu wa Ta'ala, berkat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'an karami ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana أشرف الأهرام والعجم محمد الخير من يمشي على قدمي محمد المقصد المعروف جميل محمد الصالح والإحسان والكرم محمد تاج الرسل الله قاطبنا محمد صديق الأول والآخر محمد سابق بذاته حافظ محمد طيب الأخلاق والشيم محمد رويا بالنور طينته محمد لم يزل نورا بلا قدم محمد حاكم بالعدل ذو شرف محمد معدي الإلهام والحكم محمد خير خلق الله من مضر محمد خير
لله كله محمد نور الذين به محمد
إلى حضرة النبي صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه الكرام وجميع الأنبياء والأولياء والصالحين والعلماء العاملين وجميع المصنف الكتب المخلصين خصوصا لروح سلطان الأولياء سيد الشيخ عبد القادر الجيلاني وشيخ جنة البغدادي وشيخ محمد بن عبد الكريم السلمان المدني وشيخ مولانا الشيخ بن عبد الله البنجري وشيخ زيد بن عبد الغني وشيخ عبد الرحمن الصديق صاحب الولاية البنجري والشيخ محمد علي بن شيخ عبد الوهاب التنكري ووالدينا ووالديهم وشيخنا ومعلمين واستاذنا أن الله ينفعنا بعلومهم وأسرارهم وأنوارهم في الدين والدنيا والآخرة شيء لله لنا ولهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. قل سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي وسدد لساني واهد قلبي بجاه النبي صلى الله عليه وسلم. قال المصنف رحمه الله وأدام انتفاعنا بعلومه وبعلوم مشايخه. وقال المصنف بسم الله الرحمن الرحيم. Jemaah majelis yang mulia, melanjutkan kajian fikih kita masih membahas tentang sunnah-sunnah di dalam tiap-tiap rukun sembahyang yang 13. Terakhir pembahasan kita ialah disunnahkan di dalam i'tidal kita untuk membaca kunut. Jadi hukum berkunut itu adalah sunnah. Yang sembahyang sunnah, yang sembahyang subuh berkunut, alhamdulillah bagus. Yang kada berkunut, alhamdulillah juga. Yang penting sembahyang. Jadi jangan sampai gara-gara nang seikum berkunut, seikum kada berkunut bakalahi. Jangan. Karena ini masalah sunnah. Jangan seikum afdal berkunut, jangan seikum kada afdal, yang kada berkunut yang paling afdal. Nah kita yang mazhab Syafi'i, karena mayoritas kita di Indonesia ini bermazhab Syafi'i, maka afdalnya tetap subuhnya pakai kunut. Apalagi sekarang kejadian musibah saudara-saudara kita di Palestina, maka dianjurkan untuk kunut nazilah atau ditambah doa di dalam kunut itu mendoakan saudara-saudara kita di Palestina. Biasanya kan kita kunut Allahumma hdina fi man hadait wa afina fi man afait wa tawallana fi man tawallait wa barik lana fi ma a'tait wa qina bi rahmatika syarra ma qadait. Sama-sama bacanya fa innaka taqdi wa la yuqda 'alaik wa innahu la yazillu man walait wa la ya'izzu man 'adait tabarakta rabbana wa ta'ala falakal hamdu 'ala ma qadait astaghfiruka wa atubu ilaik. Nah sebelum wassallallahu Allahumma ansur man nasarat din wahdhul man khadalal muslimin Allahumma ansur ikhwanana al-mujahidin wal muslimin fi Palestin.
tambahi mendoakan saudara-saudara kita di Palestina. Nah imbah itu hanya wassallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Karena memang keadaan saudara-saudara kita di Palestina sana luar biasa parahnya. Sampai di berita itu kita lihat sekolahan tutup gara-gara apa? Kekanakannya habis makian. Kayak apa orang Israel itu membantai orang Palestina? Sekahendaknya. Maka kita tidak bisa ke sana membantu, ada apa kita membantu sana. Lagian juga kita ke sana mengalihi orang dan ke sana kemana? Lewat mana ke sana? Minimal kita kirimkan doa. Imbas sembahyang doakan saudara-saudara kita. Di dalam kunut, masukkan doa kunut tadi, mendoakan saudara-saudara kita di Palestina. Kalau bukan karena doa saudara-saudara kita di Indonesia, di mana-mana negara-negara Islam itu mendoakan Palestina sana, mungkin sudah habis Palestina sekarang. Karena berkat doa-doa ini, orang Indonesia doakan, alhamdulillah sampai sekarang alhamdulillah masih bertahan. Makanya kota suci yang nomor 3 setelah Mekah dan Madinah itu adalah Baitul Maqdis, karena di situ ada Masjidil Aqsa. Nah, Masjidil Aqsa ini adalah masjid yang tertua di muka bumi setelah Masjidil Haram. Nabi Adam alaihissalam membangun Masjidil Haram, setelah itu 40 tahun baru membangun Masjidil Aqsa. Dan Masjidil Aqsa ini wajib kita memuliakan, dan itu adalah masjid atau kota sucinya orang Islam yang nomor 3, pernah rupanya menjadi kiblat kita orang Islam kurang lebih 17 bulan setelah hijrahnya Nabi dari Mekah ke Madinah. Tapi secara zahir Bapak Ibu kita lihat saudara-saudara kita yang meninggal dunia dibom, ditimbak, dirudal, diroket dan lain sebagainya. Secara zahir kita melihat kasihannya le. Ada yang tubuhnya tadi tahambur. Awaknya tuh tahambur karena bom tadi. Secara zahir orang-orang yang mati syahid kita melihat mengerikan, kita melihat sedih. Sayyidina Hasan, cucu Rasulullah SAW, meninggal dunia dalam keadaan dipenggal lehernya, bulunya. Sayyidina Ali meninggal dunia diracun. Banyak sahabat-sahabat meninggal. Sayyidina Hamzah ditatak, diambil jantungnya. Sayyidina Hamzah paman Nabi yang dikatakan oleh Nabi salah satu penghuni surga adalah Sayyidina Hamzah, paman Nabi, diambil. Ketika mati dalam peperangan diambil jantungnya tadi. Secara zahir kata ulama, orang-orang yang mati syahid itu mungkin mengenaskan, mungkin sedih kita melihat. Tetapi secara hakikat orang-orang yang mati syahid itu tidak ada kenikmatan yang paling nyaman yang ia rasakan kecuali pada waktu mati syahid tadi. Seandainya orang-orang yang syahid itu Bapak Ibu dihidupkan kembali, lalu disuruh apa yang mereka minta, maka akan mereka minta, ya Allah matikan kami dalam keadaan syahid lagi. Kenapa? Karena mereka merasakan pahala dan nikmatnya mati dalam keadaan syahid. Walaupun secara zahir kita melihat, memandangnya coba. Ada nangka anak, belum lihat di YouTube tuh, ini otaknya di dalamnya kosong sudah, kebuka. Ada nang tulang betisnya ini patah, kecungit tulangnya. Kan kalau dipikir-pikir, aduh ya bagus daripada kayak ini baik mati hal langsung. Ada yang nyambat kayak itu. Karena bila kada mati itu nama rasakan sakitnya tuh luar biasa. Ada yang kulit kepalanya nih hilang separuh sini, nah tapi orangnya masih hidup. Nah disitulah surga mereka tuh di situ. Surganya tuh ya di situ. Maka dari itu kita hanya bisa mendoakan donasi kita, berapa sanggup, berapa mampu, insya Allah bisa membantu mereka. Secara hakikat, secara batin kita membantu mereka lewat doa, kemudian secara zahir kita membantu mereka lewat sumbangan-sumbangan atau donasi-donasi kita. Alhamdulillah kemarin di
Masjid Terimas berapa kemarin berapa? 10 juta. Hampir 10 juta lah, alhamdulillah. Mudahan jadi saksi di hari kiamat insyaallah. Mudahan kita terkumpul bersama saudara-saudara kita yang mati syahid tadi. Amin, Allahumma amin. Itulah yang bisa kita bantu lah, itu yang bisa kita bantu. Ujar Nabi, malam yahtama bi amril muslimin falaysa minna. Orang yang kada hendak umpat, orang yang tidak mau ikut campur, tidak ada keprihatinan dengan urusan saudara-saudaranya, apalagi urusan membantu nina, urusan menolong sesama muslim, ada mau ikut campur, lantaklah. Maka orang ini, ujar Nabi, falaisa minna, tidak termasuk umatku, tidak termasuk golongan. Minimal kita ikut prihatin dengan doa, itu minimal paling kurang. Kalau tidak bisa bantu pakai duit, pakai doa, kita bantu. Alhamdulillah, alhamdulillah. Kalau lihat di Facebook itu, di medsos itu luar biasa, boikot barang-barang apa Yahudi lah, SG apa ya, ngalih hadis sambat banyak benar. Jadi ada kawan ulun mana pun, Ustaz, ya kayak apa lih aku nih, anakku nih Ustaz aja susunya nang itu, tapi jar kekawanan dia boleh lagi minum susunya itu. Ya aku takut nih kawanmu nanya kada boleh itu apanya hukumnya, haram kah halal kah? Takutnya kada tahu aja. Ini nyambut kada boleh darah. Nah, ini harus dijelaskan. Anak pian yang biasa nyusu SGM, kan itu labelnya, ujarnya dari Yahudi kan. Lalu anak pian tadi seandainya kada nyusu SGM, behiraan atau ngalih behira kan bisa. Ada kakak anak kada cocok susunya selain SGM. Pian taruh sakanja SGM kada apa-apa, kada haram kada hukumnya. Yang paling penting itu, ujar ulama, bukan hanya memboikot barang-barangnya. Itu kalau mampu, kalau kada mampu kada apa-apa. Ini haus, ini kehausan ini, hausan. Sekali itulah ke pasar, ada jual le mineral. Yang ada apa di pasar itu? Coca-Cola lah, Coca-Cola. Wajah haram nih. Gimana pulang datang haram? Asal berduit tay, jangan maling, halal lah. Nah, ini nukar Coca-Cola. Dah apa-apa minum aja. Cuman ini sebagai salah satu kita ibarat tadi merasa tersakiti gara-gara saudara kita dizalimi. Yang paling penting itu yang diboikot tingkah lakunya. Tingkah laku orang kafir itu yang diboikot. Ini memboikot barang-barangnya. Sembahyang kada? Ya kan? Memboikot barang-barangnya. Tapi kenapa keluar buka aurat? Kan tingkah laku orang kafir tuh. Yang paling penting itu, ujar ulama, yang diboikot itu tingkah lakunya. Lah, jangan hanya barang-barangnya, tetapi tingkah lakunya yang paling penting diboikot tadi. Nah, seandainya kita memang kada mampu, silahkan tukar aja kada apa-apa. Tapi kalau kita mampu menghindarinya, ya hindari, kada masalah juga. Yang jelas hukumnya tadi kada haram kada. Lah, kecuali kada ada lagi itu nah. Nah, kada ada lagi. Dan wah ini alhamdulillah, mudah-mudahan kita nih ya bukan hanya di dunia selamat, di akhirat pun selamat. Amin ya rabbal alamin. Jemaah majelis yang mulia, melanjutkan kajian kita bermula sunnah di dalam sujud. Sujud ini dalam sembahyang 2 kali. Istimewanya sujud dalam sembahyang itu 2 kali. Berbeda dengan rukun-rukun yang lain. Berdiri betul rukun sembahyang sekali aja. Takbiratul ihram rukun sembahyang sekali aja. Ruku rukun sembahyang sekali. Iktidal rukun sembahyang sekali. Duduk antara 2 sujud rukun sembahyang sekali. Kecuali sujud. Sujud ini istimewa di dalam sembahyang 2 kali 1 rakaat. Semua gerak sembahyang yang paling afdal itu dalam keadaan sujud. Makanya disunahkan kita di dalam sujud terakhir untuk menambah doa. Jadi selesai baca dalam sujud terakhir subhana rabbiyal a'la wa bihamdi 3 kali, tambahi doa. Tapi kalau misalnya nih pian kada paham doa bahasa Arab, pian pakai aja doa pakai bahasa Indonesia, cuman di dalam hati kada apa-apa. Jadi dalam sembahyang tuh kalau bepander di hati itu kada batal sembahyang.
Allah. Di hatinya ini bepandir baras mahal pinang murah kada batal sembahyang. Tapi bila tak keluar dari montong baras mahal batal sembahyang. Batal. Nah kayak itu juga berdoa. Cuman yang paling bagus Bapak Ibu, doa di sujud terakhir itu setelah membaca Subhana Rabbiyal A'la wa bihamdi yang dianjurkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dan doanya ini mencakup semuanya apa yang kita inginkan dunia dan akhirat, yaitu Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Jadi setelah baca Subhana Rabbiyal A'la wa bihamdi, Subhana Rabbiyal A'la wa bihamdi, Subhana Rabbiyal A'la wa bihamdi, tambah Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Ustaz, imamnya sudah duduk tahiyat, mari kita habiskan Rabbana tadi. Lah, asal jangan lawas benar sujud. Imam salam, ini masih sujud. Sekalinya pingsan. Asam lambung naik. Jadi jangan terlalu lawas benar. Kira-kira imam duduk tahiyat sudah, ayo sedikit aja doanya. Nah, yang batu hanya duduk tahiyat. Jadi yang dibaca Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Nah, ini hendaknya imam nang menghulutakan. Jadi imamnya menghulutakan di sujud terakhir ditambah doa gitu. Jadi makmum di belakang tuh ngikut. Oh, berarti ini sujud terakhirnya agak lama, berarti ditambah doa. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Dan jangan doanya pakai bahasa Indonesia keluar dari muntongnya, keluar dari mulutnya, ada sembahyangnya. Makanya ring ulang tuh. Aja sujud subhanallah alam aja. Sehat, sugi. Nang seikong lain lagi, kawin. Aja kawan ketahuan nih, udah kawin nih tadi. Seikong nak sehat. Jadi jangan terlalu nyaring baca doanya, cukup dalam hati. Nah, sujud ini sunnahnya ada 12 perkara. Yang pertama sunnah di dalam sujud bahwa diletakkan terlebih dahulu dua lututnya, kemudian dua tapak tangannya, kemudian dahinya. Jadi dalam mazhab Syafi'i yang paling afdal itu ketika hendak sujud, yang pertama kita letakkan apa? Dua lutut. Yang kedua dua telapak tangan. Yang ketiga baru dahi, jidat. Ini kalau orangnya sehat. Munnya asam urat. Malih guru aja. Maaret, paksa tangan dulu. Ada nggak Ustadz yang membolehkan tangan dulu? Boleh, karena ini hukumnya sunnah aja, kada masalah. Hendak tangan kabe dulu, hendak lutut ya, kada masalah. Terserah. Tapi yang afdalnya lutut. Nah, seandainya kita karena asam urat, maka tangan dulu. Lah, tangan. Dua aja tuh pendapat, amun kada tangan, lutut. Ya, asal jangan dahi dulu. Bila dahi betul habis tajungkang lah. Kemudian yang kedua, sunnah di dalam sujud bahwa diletakkan akan hidungnya di atas tempat sujudnya dengan terbuka, jangan tertutup hidungnya. Nah, jadi meletakkan ujung hidung nih Bu ke lantai itu hukumnya hanya sunnah. Jadi kalau bisa ya karena ujung hidung di ke lantai. Nah, karena ada wajib ada anugur aja. Toh kadang akan cuman kadang mau kana. Ya jangan dipaksa. Jangan dipaksanya nafsu. Habis limpeh dahi. Nah, jangan dipaksa lah. Nah, karena kan hidung kita ini lain-lain Pak. Dan kayak hidung saharukan ya. Kalau hidung saharukan tuh stumat juga karena lantai kuat mancungnya tadi. Tapi dia orang pulang nih. Nah. Keutamaan kita hidung halus nih umur panjang ya Pak. Dibanding orang hidung mancung. Karena hidung mancung nih lubangnya ganal. Jadi napas tuh boros keluar. Kalau hidung halus nih lubangnya halus. Jadi panjang sedikit keluar tuh. Kan jadi bersyukur ya kita alhamdulillah
Makanya orang India tuh ancam mati itu pancung-pancung hidungnya lah. Sabar aja boy, jangan dioperasi plastik lah. Haram hukumnya mau operasi plastik, aduh boleh. Wah ini tren artis operasi plastik, bibir tipis tabalinya, nang tabal tipisinya. Ada wah ini orang jualan gincu pak. Jadi gincunya itu bila dipakai kayak orang kada begincu. Menek aku mikirkan. Ada jualan gincu mahal harganya. Bila dipakai kayak orang kada begincu. Ditukari beginian juga. Paham lah kan? Kau ulangi lagi nih. Ada jual gincu lipstick. Bila dipakai mirip kayak orang kada begincu. Jadi apa gunanya nukar gincu dah? Kan kayak dah. Mabisi duit laki dah. Lebih anu saya apa original kah biar kelihatan kada begincu. Paraya begincu. Nukar gincu supaya kayak orang kada begincu kan aneh. Nah, itulah uniknya bebinian Pak. Milik mikirkan. Bebinian kampung kami ada nang kayak itu Pak. Di sini kurang lebih. Bagus nukar gincu yang memang kelihatan ibu begincu. Jangan menukar gincu lipstick supaya ibu kelihatan kayak orang kada begincu. Baik peraya begincu kan kayak itu. Maka ujar Nabi, perempuan itu makhluk yang paling unik Pak. Lah, makanya Allah Ta'ala menciptakan perempuan itu luar biasa. Ada sanggup kita memikirkannya. Lah, ada sanggup kita. Tangannya lama, lihat ya, halus tangan begini. Tapi semuanya dapatnya kerjakan. Bila laki ada di rumah, mengangkat galon tuh selawai. Tapi bila laki ada di rumah, membuka tutup gelasnya lah. Bang! Itulah hebatnya bebinian tuh Pak. Bila laki ada di rumah memasang gas tuh surangannya, dia takutan meledak gas. Tapi bila ada laki, bang sini bang, tujuh nyuruh laki. Nah itulah. Jadi mudahan ibu ini panjang umur berdatang, insya Allah mudah-mudahan bulan. Bisi bini itu namanya rekan. Tapi inya tolak kemanakah? Itu sunyi itu dada bini itu. Yang penyarikannya sunyi bila ada dada. Tapi bila adanya muyak urwe, tidak apa-apa. Dengarkan aja. Didengarkan aja. Karena bila sabar menghadapi bini yang harap, itu ujar Nabi diberi pahala oleh Allah seperti ibadahnya Nabi Ayub. Coba Nabi Ayub itu ibadahnya luar biasa. Seorang suami yang sabar, kada mau melawani bininya nang harap, nang kayak mak lampir tadi, maka suami ini diberi pahala oleh Allah seperti ibadahnya Nabi Ayub. Ini Nabi nang nyambut. Nah sebaliknya seorang istri yang sabar dengan lakinya nang harap, sama harapnya nih nang. Atau lakinya nang pemalar, sabar aja nang bini nih. Kada tukarkan laki gincu, pakai kesumba aja begincu. Wah nyambar nang bini penyambar. Popor kada ditukarkan laki, tapung gandum mulanya popor. Nah di ayatnya, bini yang sabar menghadapi laki yang harap nih, yang laki sering marah, maka bini ini diberi pahala oleh Allah Ta'ala seperti ibadahnya Sayyidatina Maryam alaihissalam. Ada kegampangan ibadah Maryam tuh. Siti Maryam itu makanannya langsung dari surga malaikat bawakan. Kenapa? Karena beribadah aja di kamar kegawiannya. Nah, seorang istri yang sabar, kada melawani lakinya yang bamamai, kada hendak melawan lakinya kayak apa lakinya marah, dan maunya melawani. Sabar aja, maka diberi pahala oleh Allah Ta'ala istri yang seperti ini seperti beribadah nang kayak ibadahnya Siti Maryam. Kalau laki tadi seperti ibadahnya Nabi Ayub alaihissalam. Nah, makanya sudah diatur Tuhan, alhamdulillah. Alhamdulillah. Makanya banyak lelaki itu jadi wali gara-gara diisi bini harap. Jadi syukur baik kita nih diisi bini harap mau jadi wali. Insya Allah. Ya juga kau usah iya. Ini ulun kisahkan. Bahari itu ada 2 orang kawan. Yang seikong diam di kota, seikong diam di kabut.
Jadi nang diam di kota nih menghilangi kawannya di kabun. Pas sampai di hadapan rumah kawannya yang di kabun nih, Assalamualaikum. Dijawab dari dalam rumah, kasar jawabannya. Salam. Siapa? Kawan lakimu. Lakimu mana? Laki itu ke hutan, cari kayu bakar, mudahan tangkap buaya. Pemajana kawannya tadi. Ini bini kawanku, malah dari malam per lagi. Di luar aja nunggu, jangan masuk ke dalam. Ayo ha, jangan kawannya tadi. Ada lawas kawannya tadi Bapak Ibu, cari kayu bakar, pulang dari hutan cari kayu bakar, ternyata yang mengangkatkan kayu bakarnya itu kiri kanan harimau yang mengangkatkan. Heran nang kawannya dari kota nih, di mana dapat kajian sikong ini nih? Dulu waktu sekolah buntet aja dia lihat. Ini harimau kiri kanan bisa disuruhnya mengangkat kayu bakar. Jadi ditanya, apa kajian nih bisa menjinakkan harimau kiri kanan nih? Ya kawannya nang cari kayu bakar tadi, alhamdulillah Allah beri aku karamah, sabar menghadapi bini di rumah. Alhamdulillah Allah jinakkan harimau di hutan karena aku sabar menghadapi harimau di rumah. Jadi rupanya nang laki ini Bapak Ibu lah diberi Allah karamah, dijinakkannya harimau di hutan karena sabar menghadapi harimau di rumah. Ada suah malawan nih, ini kayak apa kabar mamai? Senyum aja, sabarnya nih, ketinggian, kehebatan, ketinggian, kekuatan sabar tadi, maka dijinakkan oleh Allah harimau tadi. Mudah-mudahan kita kayak itu ya. Insya Allah bini kita kada harap kalau lah. Ini seandainya ada yang harap gitu, nah sabar aja. Jadi bila tulak ke hutan ketemu harimau, ada apa-apa insya Allah. Tapi jangan diparaki. Ini bisi bini harap pas ke Bukit Tinggi, ke kebun binatang, nah jejulurkan tangan ke kandang harimau. Aku ini bakal amat sudah aja. Habis jambanya hilang tangan sepanggal. Bebual Ustaz nih, berarti bininya kada harap kan kayak gitu. Nang kisah nih bininya harap benar, makanya karamatnya harimau jina. Kamu masih harimau masih hendak menerkam kita, jamba kita, berarti bini kita tuh masih baik, kada harap benar tuh. Kecuali harap benar tuh luar biasa. Ibu-ibu sini salihah berataan. Desuah bemamai warnaki desuah. Mana lagi tadi Bu? Kemudian yang ketiga, sunnah di dalam sujud merenggangkan oleh laki-laki akan dua lututnya dan dua tapak tangannya sekedar sejengkal, dan akan dua sikunya daripada dua rusuknya, dan dua pahanya daripada perutnya. Nah ini. Jadi ketika sujud, telapak kaki di belakang ini Bapak Ibu, ada dua beda pendapat ulama. Pendapat yang pertama, dua telapak kaki kita yang di belakang ini dirapatkan. Nah, rapatkan. Ada yang mengatakan direnggangkan bikadri sibir, sekilan. Jadi kalau kita melihat ada orang sujud, dua telapak kakinya kiri kanan tadi ada yang renggang, ada yang rapat, kedua-duanya bujur. Pada salah. Yang salah tuh tak angkat keduanya. Itu salah. Amun masih nempel ke lantai itu kada apa-apa. Lah hendak sekilan ke jaraknya, hendak rapatkah, sama ada yang memuliakan keduanya. Hadisnya ada masing-masing. Dan dapat pahala sunnah. Yang mana rapat silahkan, yang mana sekilan silahkan. Tapi ulun baca, saya baca, kebanyakan kitab-kitab fikih yang kami pelajari itu ulama mengatakan bahwa ketika sujud itu direnggangkan wasatan, sejengkal. Ya walaupun ada dalam kitab fikih yang lain itu kalau sujud dirapatkan. Karena ujar ulama yang mengatakan sejengkal, sekilan antara telapak kaki dan telapak kanan tadi, kiri kanan, itu membedai kita antara laki-laki dan perempuan. Jadi kalau dia perempuan rapat, kalau laki-laki renggang. Nah, ada yang mengatakan lalaki kah, perempuan kah, pokoknya rapat. Ada yang mengatakan laki-laki sejengkal, perempuan dirapatkan. Jadi terserah kita aja. Kedua-duanya ada yang memulihkan dan ada hadisnya dan ada kitabnya.
Nah itulah Pak ilmu fikih. Banyak beda pendapat, selama pendapat itu ada yang memuliakan, ulamanya ahli sunnah dan kitabnya ada, silakan dipakai. Silakan dipakai karena itu perkara sunnah. Kemudian yang keempat, sunnah di dalam sujud membaca tasbih subhana rabbiyal a'la wa bihamdih. Dan yang kelima, disunatkan bagi orang yang sembahyang sendirian dan seorang imam yang makmumnya ridho ditambah. Apa tambahannya setelah subhana rabbiyal a'la wa bihamdih? Subuhun kudus Rabbuna wa rabbul malaikati warruh Allahumma laka sajadtu wa bika amantu wa laka aslamtu sajada wajhiya lilladzi khalaqahu wa sawwarah wa syaqqa sam'ahu wa basarah bihaulihi wa quwwatihi fatabarakallahu ahsanul khaliqin. Tapi kalau makmumnya tidak ridha, cukup subhana rabbiyal a'la wa bihamdihi sebanyak 3 kali. Nah, ini masih panjang lagi ke 6, ke 7, ke 8 sampai ke 12. Intinya di dalam sujud itu yang paling penting apa? Perut jari di belakang itu ditekan. Walaupun satu jari itu sudah melepaskan kewajiban kita. Wallahu a'lam bissawab. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Sampai. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Allahumma ansur man nasara di man khadala al-muslimin. Allahumma ansur ikhwanana al-mujahidin wal muslimin fi Palestin. Allahumma izzil Islam wal muslimin, izzil Islam wal muslimin. Allahumma izzil Islam wal muslimin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik wa natubu ilaik wa natubu ilaik. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minna wa minkum. Wassalamu